Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Tetap semangat belajar meskipun daring. Semoga kalian di rumah tetap dalam keadaan sehat walafiat dan bisa belajar lebih giat lagi dari semester kemarin. Pertemuan kali ini kita membahas tentang mitigasi bencana alam, yaitu di bab terakhir semester genap atau semester 2. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, kita awali dengan membaca bacaan Bismillahirrahmanirrahim agar pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mitigasi bencana alam. Sebelum kita ke materi mitigasi, kita perlu tahu bagaimana kondisi alam wilayah Indonesia. Indonesia merupakan negara yang memiliki tanah yang subur dan kaya akan sumber daya alam. Akan tetapi, di balik sebuah potensi wilayah Indonesia rentan terhadap bencana alam. Bencana alam di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor geologis atau batuan, vulkanologis atau gunung berapi, topografis atau ketinggian tempat, klimatologis atau iklim, dan faktor manusia. Lantas, apa tindakan kita dalam menghadapi sebuah bencana? Apakah kita perlu mengenali potensi bencana yang dapat terjadi di lingkungan tempat tinggal kita, dan bagaimana juga caranya untuk meminimalisasi risiko bencana? Ini contoh bencana yang terjadi. Bencana yang terjadi pada gambar ini tinggallah puing-puing bangunan, dan yang masih kokoh di sini adalah bangunan musola atau tempat ibadah. Apa sih yang dimaksud dengan sebuah bencana? Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Itu pengertian bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Bencana dapat mengakibatkan kerusakan bangunan dan korban jiwa. Berdasarkan penyebabnya, bencana dibagi menjadi bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Yang kita bahas pada hari ini adalah bencana alam. Bencana alam disebabkan oleh peristiwa alam. Bencana alam terjadi karena gejala endogen dan eksogen. Apa itu endogen dan eksogen? Kita sudah mempelajari pada kelas 10 semester 2. Gejala endogen yaitu gejala yang berasal dari dalam bumi yang bersifat membangun. Sedangkan gejala eksogen adalah gejala
yang berasal dari luar bumi yang bersifat merusak. Apa saja bencana yang disebabkan oleh gejala tersebut? Gejala endogen dipengaruhi oleh aktivitas tektonisme dan vulkanisme. Aktivitas tersebut menyebabkan bencana gempa, tsunami, dan erupsi gunung api. Kalau gejala eksogen merupakan aktivitas yang berasal dari luar, seperti hujan, perubahan iklim, dan intensitas sinar matahari. Kemudian, jenis-jenis bencana alam. Bencana alam yang pertama adalah bencana alam yang disebabkan oleh dinamika litosfer. Apa itu litosfer? Litosfer berhubungan dengan masalah batuan. Kemudian yang kedua, bencana alam yang disebabkan oleh dinamika hidrosfer. Hidrosfer adalah air. Yang ketiga, bencana alam yang disebabkan oleh dinamika atmosfer. Atmosfer adalah lapisan udara yang menyelimuti bumi. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, bencana alam akibat dinamika litosfer atau geologi. Bencana alam ini terjadi karena pengaruh dari gejala geologi berupa lempeng tektonik. Bencana alam geologi atau litosfer ini meliputi gunung api, tanah longsor, dan gempa bumi. Yang pertama kita membahas gunung api. Mengapa Indonesia terdapat banyak gunung api? Apabila kita amati sebuah peta persebaran gunung berapi di Indonesia berderet mulai dari Sumatera hingga Papua. Tapi ada satu pulau besar di Indonesia yang tidak memiliki gunung api karena pulau tersebut tidak dilalui oleh Ring of Fire atau jalur gunung api, yaitu pulau mana? Ada yang tahu? Benar, yaitu Pulau Kalimantan. Wilayah Indonesia terletak pada jalur gunung api atau Ring of Fire dunia. Banyak gunung api bersifat aktif sehingga berpotensi erupsi. Erupsi gunung api membuat keadaan sekitar gunung mencekam. Bagaimana terjadinya erupsi gunung api? Panas di dalam bumi menyebabkan magma bertekanan tinggi. Magma dengan tekanannya bergerak ke atas dan keluar di permukaan bumi sebagai lava melalui kawah gunung api. Keluarnya lava merupakan salah satu tanda terjadinya sebuah erupsi. Selain lava, material batu, kerikil, pasir, abu vulkanik, dan gas atau awan panas menyembur keluar saat terjadi erupsi. Material halus seperti pasir, abu vulkanik yang tersembur ke atas dapat terbawa angin hingga ratusan kilometer. Erupsi gunung api dapat menimbulkan dampak, misalnya aliran lava menyebabkan kebakaran dan kerusakan pemukiman, lahan pertanian, dan daerah yang dilewati. Lava yang bercampur air hujan dapat menyebabkan adanya lahar dingin. Hujan abu vulkanik juga dapat menyebabkan gangguan pandangan dan gangguan pernafasan, sehingga banyak orang-orang yang tinggal berada di sekitar gunung api ketika terjadi erupsi mengalami penyakit ispa atau infeksi saluran pernafasan akut. Yang kedua adalah tanah longsor.
Tanah longsor sering terjadi di daerah yang berlereng terjal dan berbatuan tidak stabil. Oleh karena itu, orang yang tinggal di daerah perbukitan atau pegunungan perlu waspada. Material batuan, bahan rombakan, tanah atau material campuran bergerak dan berpindah ke bawah lereng saat terjadi longsor. Peristiwa tanah longsor juga dipengaruhi oleh adanya hujan. Air hujan akan meresap ke dalam tanah dan membentuk bidang luncur sehingga lapisan tanah bagian atas mudah tergelincir atau longsor. Tanah longsor dapat disebabkan oleh kerusakan lingkungan akibat perilaku manusia. Jadi tanah longsor itu bukan disebabkan karena faktor alam saja, tapi juga akibat perilaku manusia. Contohnya manusia yang tidak cinta terhadap lingkungan, yaitu manusia yang menebang pohon sembarangan dan manusia yang tinggal di daerah rawan terjadinya bencana atau di daerah khusus. Kemudian yang ketiga adalah gempa bumi. Pernahkah Anda merasakan gempa bumi? Biasanya gempa kecil yang sering kita rasakan disebut sebagai lindu, bukan rindu, tapi lindu. Gempa dirasakan sebagai guncangan atau getaran di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam bumi secara tiba-tiba. Selain tektonik, gejala vulkanisme menyebabkan gempa. Apabila kalian tinggal di daerah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua, pernah merasakan gempa. Sementara itu, yang sudah saya jelaskan tadi, satu pulau yang tidak pernah merasakan gempa dan gunung berapi meletus, yaitu Pulau Kalimantan. Kalau kalian tinggal di Kalimantan, pasti tidak akan merasakan yang namanya gempa. Gempa itu bersumber dari pertemuan lempeng. Indonesia itu berada di antara 3 pertemuan lempeng tektonik. Lempeng apa saja? Yaitu lempeng Indo-Australia yang bertemu lempeng Eurasia di selatan Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Lempeng yang kedua adalah lempeng Pasifik yang bertemu lempeng Eurasia di timur Papua dan Maluku termasuk Sulawesi. Dan yang ketiga yaitu lempeng Eurasia. Jadi ada 3 lempeng tektonik Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Gempa biasanya diukur dengan menggunakan skala Richter. Semakin besar angka dari gempa, semakin besar gempa yang kita rasakan atau gempa yang terjadi. Alat untuk mengukur sebuah gempa adalah seismograf. Itu bencana alam akibat dinamika litosfer atau kemudian bencana yang kedua yaitu bencana alam akibat dinamika hidrosfer atau hidrometeorologi, yaitu bencana yang disebabkan karena gabungan hidro dan meteorologi, yaitu bencana yang disebabkan oleh faktor air atau hujan dan cuaca seperti banjir, angin topan atau puting beliung, kekeringan, dan kebakaran hutan secara alami.
Berikut adalah contoh dari bencana alam hidrosfer atau hidrometeorologi. Yang pertama adalah banjir. Banjir merupakan genangan air di daratan yang cukup luas. Banjir dapat terjadi biasanya akibat sungai atau saluran air tidak mampu menampung limpasan dari air hujan. Daerah rendah berpotensi terjadi banjir. Banjir dapat disebabkan oleh faktor alam dan tindakan manusia seperti penggundulan hutan dan pembangunan rumah di bantaran sungai. Kemudian yang kedua adalah kekeringan. Kekeringan terjadi pada musim kemarau sehingga cadangan air berkurang. Berkurangnya cadangan air mengakibatkan lahan kering dan tanaman tidak mudah tumbuh. Kekeringan berdampak pada gagal panen, kekurangan bahan makanan, kekurangan gizi, dan kematian. Kemudian yang ketiga, tsunami. Tsunami ini bisa disebabkan bencana yang diakibatkan karena hidrosfer atau air, yaitu pergeseran lempeng yang berada di dasar laut. Kita tidak akan tahu kapan akan terjadi tsunami.